Kita semua tahu bahwa saat ini jagat media sosial dan semuanya ini lagi diramaikan dengan sebuah tagar Justice for Audrey. Udah tahu semuanya lah ya. Udah tahu ya? Ya, dan memang kisahnya akhirnya jadi simpang siur. Ada berita yang beredar tapi kita juga nggak tahu kebenarannya seperti benar. apa. Ya, tapi memang begitulah kadang-kadang di Indonesia atau dimanapun yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Itu udah biasa seperti itu. Benar. Nah, tapi kabarnya memang ini dikarenakan unsur asmara katanya. Jadi unsur asmara terus pacaran, pokoknya ya ABG gitulah ya? putus ABG terus akhirnya dikeroyok 12 orang tapi 3 pelakunya. Iya, tapi ada juga yang bilang karena ini awalnya sosial media, Mas Ded, komen-komenan. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Cuma sebenarnya. Tapi yang pasti Audrey-nya masuk rumah sakit gitu Iya, aja. iya betul. Dikeroyok. Kalau kata Mas Ded apa? 1 lawan 12. 1 lawan 12 sampah. Iya. Saya SMA pernah dikeroyok 4 orang, masuk rumah sakit. Yang mana? 4 orang itu. Wah. Mas Dedi udah strong dari SMA. Ini beneran, itu beneran ntar ceritanya ntar. Oke. Jadi akhirnya ya udah tersangka dan hasil visumnya juga udah keluar juga ya hasil visum. Cuman nggak tahu ya kalau udah masuk rumah sakit 10 hari baru divisum. Ya kemungkinan lukanya juga udah. Lukanya juga mungkin nggak udah mulai kelihatan lah sembuh ya. gitu kan. Jadi kita nggak ngerti lah. Tapi kita lihat headline-nya tentang Audrey sekarang. Ini menarik sekali karena semua orang hampir membicarakan Justice for Audrey. Viral siswi SMP dikeroyok belasan siswi SMA di Pontianak. Oke, ini semua sekarang ada hashtag Justice for Audrey dan semua ya YouTuber, artis semuanya. Iya, karena ya memang kita mungkin sebagai orang yang dikenal banyak orang, suara kita juga pasti akan lebih didengar oleh banyak orang. Makanya mungkin banyak orang artis atau influencer yang mau ikut menyuarakan lah isi hatinya betul. Audrey. Dan menurut saya nggak ada salahnya ketika kita menyuarakan hal tersebut gitu. Nggak ada salahnya. Mau itu anak kecil, karena begini menurut saya ya, kalau seandainya dibilangnya masih anak sekolah lalu tidak ada hukumannya, kalau gitu anak saya besok saya suruh jual narkoba. Iya. Kan nggak ada hukumannya kalau Atau suruh bunuh orang terus nggak kenapa-napa, nggak dihukum. Tetap harus ada hukumannya kalau benar atau salah, berapapun usianya tetap harus ada hukumannya. Hukumannya yang kita lihat seperti apa. Betul. Itu ya sebenarnya ya. Betul. Jadi memang sebenarnya udah banyak sekali kejadian seperti ini, kekerasan dilakukan oleh pelajar di bawah umur. Nah, bukan hanya pembulian terhadap adik kelas atau teman sekolah, bahkan terhadap guru. Pernah lihat dong, ada guru disawer, ada guru ditantangin berantem. Iya. Itu banyak banget. Nih salah satunya adalah Polsek Malingping, Kabupaten Lebak, Serang, Banten. Ini melanjutkan pemeriksaan terkait video viral pemukulan siswa setingkat SMA di Lebak yang viral di media sosial. Nah ini mana? Ya, 5 orang dipanggil untuk digali keterangannya nih. Pemukulan terjadi pada Kamis 4 April lalu, berawal dari saling ejek di Facebook. Betul. Ini menariknya ya Mas? Ini ya? sangat menarik karena Selalu awalnya kayak kenapa dari sosial ya, media? biasanya dari sosial media atau dari omongan AYO. Saya baru upload YouTube juga, judulnya Bukan Hanya Audrey. Judul YouTube gue begitu, Bukan Hanya Audrey. Karena banyak kasus-kasus yang seperti itu, banyak yang belum selesai pun banyak. Oke, yang serupa dan akhirnya belum selesai juga yang kasusnya. Yang belum selesai banyak, akhirnya ada petisi untuk Bapak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan dan sebagainya. Ya Bapak Jokowi juga udah turun tangan ya katanya mau dituntaskan. Sudah di Instagram dia udah ikut, berkomentar. Udah berkomentar juga, mudah-mudahan kasusnya bisa diselesaikan, termasuk kasusnya Novel Baswedan. Oke, terus. Baru-baru ini. Baru kan benar, Iya. ya kan? Nah viral juga beberapa bulan yang lalu, tepatnya Februari 2019, Nur Halim dan AA, guru dan siswa SMP PGRI Regina Nom, Gresik, Jawa Timur. Jawa Timur yang viral karena ulah merekam video saat merokok di kelas lalu menantang gurunya. Akhirnya damai. Ngerokok di kelas lalu nantang guru. Ini gimana ini? Gak apa-apa. Krisis. Kan kemarin moral. ada kejadian juga, ada orang yang melakukan pelecehan kan. Melakukan pelecehan terus kan gue sebarin orangnya kan. Oh iya Mas Ded. Saya sebarin orangnya mukanya seperti apa. Terus kan banyak orang mengatakan saya salah karena kalau saya menyebarkan nanti ada perlindungan anak. Lalu nanti bagaimana masa depan mereka. Oke. Saya nggak merasa salah. Kenapa? Alasannya Mas Ded apa? Karena kalau mereka dari kecil saja sudah bisa melakukan pelecehan terhadap orang dewasa, itu udah nggak ada masa depannya dari saat itu. Dari saat dia melakukan itu, dia sudah tidak ada masa depan. Kalau sekarang bayangin anak SMP melakukan pelecehan seksual terhadap orang dewasa, lalu kita diamkan, tidak kita sebarkan. Ketika nanti dia dewasa jadi apa? Predator seksual.
Justru kalau kita diamkan ini yang bahaya. Justru harusnya punya media sosial, menyebarkan kebaikan dan menyebarkan hal-hal buruk supaya itu bisa di-stop. That's Aku why setuju. media sosial harus ada seperti itu. Speak out lah, zamannya Iya. sekarang memang kita harus speak out, kita punya kekuatan itu. Oke, petugas kebersihan, nah ini cleaning service di SMPN 2 Galesong Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Bernama Faisal Daeng Pole mendapat perlakuan tak menyenangkan dari sejumlah siswa dengan dikeroyok. Nah itu lihat sampai lukanya. Ini siswa SMP yang melakukan ya. Ya, siswa Miris. SMP. Sampai Sebenarnya dikeroyok. gimana ya Mas Ded? Peran orang tua di sini kayaknya sangat berperan harusnya nggak sih? Peran orang tua sangat amat penting, Iya. satu sangat amat penting, peran orang tua sangat amat penting dan pengeroyokan kalau sampai detik ini saya juga selalu tidak setuju dengan pengeroyokan ya. Kalau pengeroyokan ya, kenapa satu orang bisa dikeroyok? Karena orang yang mengkeroyok pengecut gitu aja kan. Iya nggak Iya, kuat dia iya ngelawan dong. sendiri makanya diajak teman-temannya. Makanya kan saya bilang di Instagram saya nggak tulis apa-apa, saya cuma bilang 12 lawan 1 sampah. Kalau 1 lawan 1 masih silakan, saya pengen lihat yang menang siapa gitu. Saya hore, wah jago, wah gitu. Ya kalau 12 lawan 1 yang mau ditepokin yang mana 12 lawan 1? Iya, tapi Ya kan? tapi semoga kita bisa dapat pelajaran dari kejadian inilah semuanya. Mau Ya. orang tua ke, mau pelaku ke, kita perlu concern dengan hal-hal seperti ini Betul, gitu. betul. Pembiaran Supaya dan tidak mungkin terjadi lagi. supaya tidak terjadi lagi. Supaya nggak terjadi Dan lagi. kalau speak up malah jangan dimarahin atau dapat Iya. dampak negatif. Ya, memang harus itu yang speak harus up. dilakukan. Itu tujuannya Anda punya Instagram, sosial media dan sebagainya. Ketika ada hal buruk seperti itu, sebarkan Yes, stand siapa up for pelakunya. yourself lah. For yourself and for other people juga Yes. pastinya. Nah, saya nggak ngerti apakah mereka nggak berpikir orang tuanya seperti apa gitu. Karena orang tuanya membesarkan pasti juga bekerja dan sebagainya, pengen anaknya lulus sekolah cepat, Betul. pengen anaknya juga punya hasil yang luar biasa, berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, nyambung hidupnya dia, membanggakan orang tuanya. Itu pasti. Seperti narasumber kita satu ini. Nah, narasumber kita satu ini sudah berusia 63 tahun, ya. Tapi masih bekerja. Dia masih semangat bekerja. Jadi dia walaupun udah tua tapi tetap gigih banget untuk mencari uang kebutuhan keluarganya. Ya. Nah, ini kan orang tua masih seperti itu untuk anak-anaknya dia juga gitu kan. Iya. Nah, kadang-kadang kita harus melihat orang tua kita seperti apa. Karena apa yang Anda lakukan walaupun Anda SD, SMP, SMA dan sebagainya itu cerminan orang tua Anda dan orang tua Anda yang malu. Kita lihat dulu ini adalah apa yang dilakukan oleh Pak Muhtar untuk mencari uang demi keluarganya. Kita panggil ke sini, sudah ada langsung perform. Silakan. Ini akan menyalakan musiknya dulu, ya pemirsa. Oke. Ini adalah baik. Ini Ya, adalah Mas performance Top. dari Ya, Pak Muhtar, boneka Mayoret. Kita akan cari tahu siapa sebenarnya Pak Muhtar setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.